Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, guru baru lah, bisa dibilang guru baru. Karena apa? Kamu selama ini kan belum mengenal saya dan saya belum pernah mengajar kamu. Saya adalah, perkenalkan dulu, saya adalah guru PABP SMK BPPI yang mengajar kelas 11 PKM dan kelas seluruhnya kelas 12. Dari 12 TKJ 1, TKJ 2, RPL 1, RPL 2 dan PKM. Kali ini pokok bahasan saya adalah tentang memaknai ketaatan. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan kembali apa aja yang akan saya sampaikan kepada kamu selama satu semester ini. Selama satu semester saya akan menerangkan 6 kompetensi dasar yang perlu kamu ketahui. Untuk materi yang pertama ini adalah tentang memaknai ketaatan secara benar. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 ini terdapat 3 hal yang harus kamu ketahui. Pertama adalah tentang definisi secara benar tentang Surat An-Nisa. Yang kedua adalah materi tajwidnya, pembahasan tajwidnya. Yang ketiga adalah hafalannya. Nah, yang ketiga nanti itu akan saya masukkan ke dalam minggu ketiga. Minggu ketiga nanti ada Jummitnya itu kamu bisa lihat semua, bisa menampilkan wajah kamu semua. Nanti saya pilih berapa 6 orang itu untuk hafalan surat An-Nisa ayat 59. Nggak perlu pakai tajwidnya, itu hafalannya biasa aja, An-Nisa aja toh yang 59 beserta artinya. Artinya pun tidak per kata, tapi secara keseluruhan. Udah paham semua ya? Kita mulai sekarang. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Kamu buka Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, materi saya ini berhubungan dengan apa? Dengan ulil amri, pemimpin atau pemegang kekuasaan. Lihat. Memaknai ketaatan secara benar. 1. Kompetensi dasarnya, alur KBM-nya, peta konsep, pengantar, bahan materi, evaluasi, studi kasus, dan pengayaan materi. Sekarang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar itu yang harus kamu ketahui adalah menganalisis makna surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Nah, dalam hal ini saya hanya akan mengajarkan tentang tadi surat apa? Surat An-Nisa ayat 59. Terus yang berikutnya adalah mendemonstrasikan hafalan. Hafalannya yang saya minta adalah surat An-Nisa aja. Nah, itu hafalannya kamu harus dengan suara yang lantang, fasih, dan lancar. Terus adalah menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105. Nah,
Ini surat-surat ini sebenarnya bukan cuma surat-surat ini yang harus kamu baca setiap hari, tapi ini mah berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan. Biasakanlah membaca Al-Quran walaupun itu cuma satu ayat. Setelah selesai sholat, kamu bisa membaca ini. Kalau kamu terlalu panjang dalam bacaan membaca Al-Quran, kamu bisa melakukan apa? Membaca Al-Quran setelah sholat, dihitung-hitung itu seperti orang menghafal kamu. Kamu baca aja terus surat Al-Nisa ayat 59. Dalam satu hari, kalau kamu sholatnya sehari 5 kali dalam satu waktu, kamu insya Allah surat An-Nisa itu udah hafal. Jadi kamu membaca Al-Qurannya, kalau kamu tidak mau terlalu banyak dalam baca Al-Quran, kamu bisa membaca surat An-Nisa ayat 59, ya. Nah, di sini terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Tuh, membiasakan membaca Al-Quran itu termasuk sebagai perintah agama. 2. Bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetensi dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan An-Nisa ayat 59 serta At-Taubah ayat 105. Lanjut ya. Nah, ini peta konsepnya. Apa yang harus saya ajarkan kepada kamu? Banyak ya. 1. Memaknai ketaatan secara benar. Setelah kamu tadi membaca surat itu, kamu langsung menelaah, oh maksudnya seperti ini. Nah itu, terus kamu harus bisa belajar tajwid dan makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu huruf-huruf hijaiyahnya kamu harus benar. Penempatannya seperti ain dan a dan a, sin dan shin, dan sho, bo. Ya, terus asbabul nuzul itu sebab-sebabnya turunnya Al-Quran. Lanjut, ada tentang isi kandungannya. Ya, ada isi kandungannya. Terus ada sikap perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Terus ada hadis tentang taat, pengertian dan batasan taat, serta studi kasus. Kita lanjut. Kemukakan pendapatmu, apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan. Apa menurut kamu kalau hidup ini tidak ada aturan? Sekarang kita lihat. Kalau di rumah kamu punya seorang pemimpin. Siapa pemimpin di rumah kamu? Ya, ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, itu adalah pemimpin dalam keluarga. Kalau tidak ada kakek, ada nenek. Kalau nenek dan kakek sudah tidak ada ayahmu. Kalau ayahmu sudah meninggal, ada ibumu. Kalau ibumu dan ayahmu sudah meninggal, ada kakakmu. Ya. Nah, kenapa setiap rumah, ibaratkan setiap negara ada pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingat itu, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini kita yang cukup kecil ya, yang tadi saya bilang di rumah juga mempunyai aturan. Kamu harus mentaati peraturan yang dibuat oleh kedua orang tuamu. Kalau tidak ada, tadi saya bilang, kamu ada ibumu. Kalau ibumu juga sudah meninggal, kamu mempertanggungjawabkan atas perbuatanmu sendiri. Jadi dirimu adalah pemimpinmu. Gitu. Jadi setiap orang itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Semakin dia mempunyai kepemimpinan yang tinggi dalam suatu hal, dia akan semakin besar dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kamu yang sebatang kara, kamu juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas dirimu sendiri. Sekarang lihat di sekolah. Di sekolah sama. Di sekolah juga ada aturannya. Kalau kamu tidak mematuhi aturan sekolah, kamu tidak akan bisa di sekolah dimanapun. Misalkan sekarang kamu sekolahnya di BPPI. BPPI punya aturannya bla 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 bla. Misalnya Senin menggunakan seragam putih abu, ya kamu harus taati. Nah, terus kalau Zoom meeting kamu harus menggunakan seragam, kamu harus taati itu. Terus misalnya kalau kamu mengerjakan tugas sama,
mulainya misalkan jam dari jam 7 sampai jam 11 ya, itu mah kewajibanmu mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Ya, paham? Coba lihat, kemukakan pendapatmu apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan. Bagaimana kacaunya kalau hidup ini tidak ada aturan. Semua orang akan berbuat sekemaunya. Semua orang akan melakukan apa yang dia sukainya. Walaupun itu salah. Ya, yang perlu ingat. Karena apa? Setiap kepala, ya, setiap hati pengen melakukan sesuatu yang orang lain mungkin tidak dilakukan. Karena apa? Orang punya keinginan tersendiri. Nah, makanya ini apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan. Semuanya harus diatur gitu. Mau bisa melalui aturan dunia, apalagi melalui aturan akhirat, ya. Karena ini berhubungannya dengan pendidikan agama Islam, maka ini adalah berhubungannya dengan dunia dan akhirat gitu. Kita lanjut. Lihat. Kemukakan pendapatmu mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggar. Kayak gimana? Sederhana itu mah. Ini kan gambarnya nih motor nih. Nah, siapa aja yang orang yang berhak mengendarai kendaraan bermotor? Bisa anak sekolah? Bisa anak SD? Belum bisa anak SD. Anak sekolah bisa? Ya, bisa. Kalau dia sudah memiliki SIM dan dia mempunyai keahlian untuk mengendarai sepeda motornya. Gitu. Apa? SIM itu aturan dunia. Ya, aturan dunia. Dia terus ada aturan di jalan, harus ada aturan. Harus memakai helm. Benar nggak? Harus memakai spionnya 2. Ya, tidak boleh berboncengan lebih dari 2 orang. Itu semua ada aturan. Nih, mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih tetap melanggar? Kamu pasti punya jawabannya sendiri. Dan rata-rata itu jawabannya hampir sama. Ya, 1, malas Bu mungkin. Bosan dengan aturan yang ada. Ya kan? 2, kepaksa. Jawabannya ya yang sederhana walaupun dipikirkan oh iya ternyata jawabannya itu salah gitu. Salahnya apa? Ya itu intinya mah apa? Kalau orang yang selalu melanggar aturan dia pengen dia pengen tidak memiliki aturan, semaunya dia melakukan itu benar atau tidak gitu. Terus selanjutnya, berikan contoh ketaatan pada agama di lingkungan sekitarmu. Apa buah yang didapat daripada ketaatan tersebut? Nah, sebenarnya ketaatan itu sudah ada dari zaman dulu. Kita lihat, Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Itu adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang mencontohkan kepada umatnya. Itu udah ada kan? Lihat, kita lihat. Aturan dalam Islam adalah aturan yang sempurna. Di mana duhur, udah dur langsung sholat. Itu udah ada aturannya, tepat waktu. Asar tepat waktu, maghrib udah ada itu jam-jamnya, itu udah aturan semuanya. Ya, coba lihat, berikan contoh ketaatan pada agama di lingkungan sekitarmu. Nih, agama di lingkungan sekitar berarti waktu kamu kecil mungkin orang tua kamu suka bilang, kamu ngaji di masjid, itu kan aturan agama. Aturan yang orang tua kamu terapkan kepada anak-anaknya gitu. Nah, apa buah yang dapat dari ketaatan tersebut? Coba kamu. Kalau dari dulu kamu disuruh ngaji, kamu ngaji, buahnya apa? Kamu jadi pintar mengaji sekarang. Ya kan? Kamu bisa mengatur diri. Kamu dulu disuruh sama orang tua, kamu sholat. Nah, karena kamu sudah terbiasa, itu tidak akan meninggalkan. Itu apa buahnya? Apa dapat? Kamu taat buahnya itu. Orang yang taat kepada aturan agama, insya Allah dia taat akan aturan pemerintah dan taat akan aturan pemimpin. Ya, lanjut. Lihat, ada gambar apa ini? Kamu semua udah tahu ya ini gambarnya. Gambar lihat minuman keras. Lihat, sampai teler, sampai ngelel gitu. Lihat tuh, sampai ya yang ketawa sendirian. Nah, saya tanya, apakah di sekelilingmu masih ada yang melanggar aturan agama? Ada nggak gambar ini di daerahmu? Nah, terus apakah akibat yang mereka peroleh? Nah, apa nih dari materi ini, dari gambar-gambar ini, apakah yang mereka peroleh? Anda tahu jawabannya? Nanti ini termasuk soal yang akan saya berikan kepada kamu di akhir materi ini, ya. Lanjut. Sekarang surat An-Nisa ayat 59 dan terjemahannya. Tadi ya, udah nih, lihat nih.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu ya. Suratnya itu. Sekarang lihat. Lanjut. Nah, analisis taat aturan. Nanti kamu disuruh membuat 5 kelompok. Ini kan berapa ini perempuan semua ya RPL ya saya ini. Ini buat 5 kelompok dari sekelas kamu ya. Terus satu materinya apa ini? Materinya surat yang tadi, surat An-Nisa ya. Apa aja yang harus dianalisis sama kamu ini? Satu, menganalisis tajwidnya. Kedua, kandungannya. 3, asbabun nuzul. Keempat, perilaku taat aturan cerminan ayat. 5, hadis taat aturan. 5, konsep taat aturan dan batasannya. Nah, saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila kamu ada pertanyaan yang kurang jelas, materi yang kurang jelas, kamu bisa pertanyakan itu kepada saya, bisa via WA, ya. Atau kamu yang punya teman bisa boleh datang ke sekolah tapi tidak bergerombol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.